Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Waduh, lemas amat tuh. Habis kehujanan ya? Pantesan. Ayo sekali lagi mau pantun boleh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan sing masuk surga. Sing tarik amin. Amin. Pengen masuk surga, Bu? Tinggal mati dulu. Ngomong di majlis ilmu. Daun salam, daun suci. Cuma ngebayang doang. Yang jawab salam mudah-mudahan sing bisa berangkat ke tanah suci. Sing tarik amin. Amin. Pengen berangkat ke tanah suci, Bu? Umroh haji pengen? Itu udah daftar belum? Kumpangan aja. Atau bagaimana mau berangkat? Belum daftar mah. Daftar dulu, bener nggak? Itu punya duitnya enggak? Siapa yang mau ngajak? Daun salam, daun genjer, yang kagak jawab salam bibirnya sing doer. Pengen. Apa udah doer begitu? Pantesan kelihatan. Tolong Bang, perasaan ini mic-nya kurang gede ya? Yang di depan ini ya? Dah. Bu, ini kenapa aku kok ngejawab salamnya masih belum kompak ya? Kenapa, Bu? Terpesona kali ya melihat ustazahnya montok amat. Coba sekali lagi kita jawab salamnya yang komplit. Bapak-bapak sama ibu-ibunya, para pemuda sama para pemudinya, semuanya jawab salamnya singkat. Itu salam melulu setetanya. Mana paling keras menjerit ya? Yang penting mah ngejawab ya. Kama kala Ibnu Malik fil Khulathah wa ma minna tauqidi al-labjiun yaji mukarraran ka qaulikat rujid. Ngerti enggak? Pantesan pada bengong. Sekali lagi jawab salamnya yang kompak, yang semangat boleh. Siap. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa we teteh. Ngejerit mah bis teteh ya. Kedengeran, tenang we kedengeran. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wasihatil ajsam wal an najtami'u wa nuwajihu bi hazil hablatil mubarakah litihali wa tazkirin isra wal mi'raj sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat sadaqallahul adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minan nar fal
Rasulullah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah. Wabil khusus yang saya hormati Al Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Rashid MA, yang mana beliau ini selaku pengasuh Majlis Ta'lim apa ini Bu? Musola Tanzilul Rahmah, yaitu beserta istrinya Ibu Ustazah Hajah Tamimah, yang mana beliau ini adalah perantara berdirinya saya di sini. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ustadz Doktor ya Bu ya, bukan dokter, beda ya Bu ya. Ini gelar S2. S apa Bu? Itu kalau yang seger-seger S apa Bu? Ada S teler ya Bu ya. Kode. Bapak Ustadz Dr. Muhammad Ali SPD MM, yang mana beliau ini adalah selaku apa ini? DKM kali ya. DKM Musola Tanzilur Rahmah. Masya Allah Ibu, ada sedikit cerita tadi yang udah diceritain ya dikit sama Pak Ustadz Ali. Waktu beliau sekeluarga ke rumah saya sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, saya cerita ternyata beliau ini sama Bapak Ustadz Haji Abdul Rashid satu alumni sama saya. Cuma Pak Haji Abdul Rashid ini dulu kuliah masih ini sih institut apa Bu? Institut, tahu Bu institut? Itu yang meledak, itu makan tut ya. Dulu mungkin sekitar tahun 2000-an ke bawah. Beliau ini adalah angkatan pertama, kakak kelas pertama berarti ini. Waktu kuliah sama Bapak Ustadz Dr. Ali ini tahun 2005 kalau nggak salah. Nah saya lulusan tahun 2018 masih brecet. Tahu nggak brecet? Brecet itu yang habis hujan. Itu mah becek. Biar pada fokus, ini makiran kada fokus. Alhamdulillah Allah pertemukan kami silaturahmi, bisa menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan kami semua diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga yang saya hormati, yaitu Uminda Ustazah Hajah Eti Rahmawati SAG. Yang mana? Masya Allah Umi, mohon maaf nih Umi Ustazah, saya di atas ini. Nggak apa-apa. Oh ya nak, ngerti Sunda ya berarti. Salam kenal Umi, salam hormat. Masya Allah, ini Umi selaku pimpinan Majlis Taklim Sekelurahan Harapan Baru. Ya, benar nggak? Masya Allah, salam kenal Umi beserta jamaah. Juga tak lupa yang saya hormati. Waduh, ini penghormatan mulu ya. Ibu, kalau yang ada yang irian takutnya kagak kesebut, ngacung deh. Ngacung deh ya. Takutnya ini mah ada yang irian begitu. Saya belum kesebut gitu. Bilang ya, kalau enggak daftar dulu sama MC. Biar saya sebutin atu-atu. Ayo daftar sama MC, daftar. Ayo. Cemumun, Jais. Ayo daftar. Juga tak lupa yang saya hormati. Lah bener ini mengabsen. Uminda Ustazah Hajah Khairiyah SPDI. Kalau sekarang mah I-nya dihilangin jadi sepeda. SPD maksudnya. Oh yang mana tadi suaranya luar biasa. Koriah ya Bu ya. Oh mantep banget, suaranya tinggi ya. Oh Iwan gak kecemplak gitu ya. Dari tadi saya ngimbangin, ya Allah kecemplak enggak itu orangnya. Mohon maaf Umi Ustazah, salam kenal. Juga tak lupa yang saya hormati. Lah bener ini mengabsen. Ayo daftar, daftar. Biar saya sebutin atu-atu. Uminda Ustazah Hajah Eka Yunita selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
panjang banget ya. Pokoknya mah kumbelah ya. Kum semua yang hadir di sini, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dijembarkan milik rezeki, dipanjangkan umur yang barokah. Pulang dari acara Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Apa kata berkah? Apa bu? Berkah. Pokoknya mah berkah. Yang paling kenceng pasti udah dapat berkatnya. Udah dapat berkat emang bu? Belum. Saya ngasih kode sama panitia ini mah. Ada nggak panitia yang berkatnya? Ada. Ya, ayo bu tagih. Berkat ilmu, makanan mulu ibu mah mikirnya. Abang-abang dapatnya itu ada kue ya. Kok di saya mah nggak ada ya? Kok nggak ada bener ini mah ya? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini yang hadir udah kenal belum sama saya? Kompak amat ya? Serius ini belum kenal sama saya bener? Yakin? Serius? Ibu kemana baik? Kemana? Ya Allah, wayah gini kagak kenal sama saya. Bener ini? Serius? Ya Allah, ibu kan saya artis Indosiar. Lah bener saya artis Indosiar. Lah jebolan Indosiar begini deh. Ya saking jebolannya jebol. Lah bener ibu, saya artis Indosiar. Lah itu siapa yang ngomong masa artis katanya bulat begitu? Siapa? Kedengeran itu? Bisik-bisik siapa ya? Ya Allah, nemen banget ya zaman di sini ya. Padahal mah bu saya sering lewat di Indosiar. Lewat doang. Bu, kenal gak sama si Lesti bu? Kenal ya sama Lesti ya? Yang lakinya si Bilar, yang baru kemarin lahiran. Kalau kenal sama Lesti mah kenal pasti sama saya. Entar dulu, cerita dulu. Nah ibu-ibu mah mau protes aja ya. Waktu tahun 2016 saya pernah diundang sama Indosiar di acara Grand Final Akademi 3. Tahu kan bu audisi akademi? Yang bentar lagi akademi berapa tuh tahu saya kagak ngitung. Waktu saya akademi 3 cuma bukan jadi peserta, jadi bintang tamu, suruh duet nyanyi sama Neng Lesti. Pernah lihat enggak? Ya Allah, teman banget ya. Sama Lesti mah kenal ya? Kok sama saya mah enggak ya? Padahal sama-sama jebolan bu, jebolan Indosiar. Emang bu waktu itu saya jadi bintang tamunya tampilnya jam 12 malam. Oh kagak lihat ya? Pantesan ya. Ya namanya bintang tamu ibu. Bintang tamu mah paling akhir hadirnya deh. Bu, tadi ada yang bisik-bisik ke Ustazah katanya mirip Ustazah Oki ya. Ya tadi ada yang bilang katanya mirip Ustazah Oki. Ada juga yang bilang katanya mirip almarhum Rina Gunawan. Emang mirip bu? Mirip ya? Oh berarti saya cantik ya? Lah pede banget ya? Ya namanya cewek bu. Perkenalan sedikit ya bu ya. Nama saya Mariatul Kibetiyah. Biasa dipanggilnya Kibeti. Siapa? Itu siapa yang bilang Kipli? Kibeti ibu bukan Kipli. Lah Kipli mana nama lelaki? Kibeti siapa? Kibeti saya asalnya dari Pakistan. Pakistan bu. Tahu nggak Pakistan? Jauh amat Pakistan ya. Pakistan itu singkatan daripada Pakis Jaya dekat lautan. Tahu laut Pakis tahu? Pantai Pakis. Sering healing ke sana ya. Lah kemarin tahun baru pada ke sana ya. Nggak cuma saya emang ngasih tahu aja ibu, saya mah bukan di laut Pakisnya bukan.
bilangin pelabung saja. Cuman banget, abang-abang saja yang montok. Lebih tepatnya mah, patokan rumah saya itu adalah kantor desa Teluk Jaya, kecamatan ya Pakis Jaya, kabupatennya Karang. Bang nyebut bang yang asa-asa ya. Bantuin apa? Bantuin bu. Kenapa saya kasih alamat lengkap kali di sini ada yang mau healing ke Pantai Pakis? Sambil silaturahmi ke rumah saya. Itu kayak bukan silaturahmi doang. Sambil manggil promosi ya. Boleh ya. Nah, kalau kata orang Karawang, tadi kan Pak Ustadz Ali udah nyebutin ya. Kalau kata orang Karawang, kalau kata warganet, apa warganet? Itu yang suka main media sosial. Saya ini terkenalnya Ustazah Sawer. Apa bu? Entar dulu, ibu pernah dengar nggak Ustazah Sawer? Belum. Bener? Serius? Yakin? Ya Allah, ini ibu kemana baik? Ibu sering ngaji? Sering maulidan? Sering Isra Mi'raj? Nggak kenal sama saya? Lah ini ibu ustazah yang lagi viral. Iya, yang lagi terkenal sekarang di TikTok, di Facebook, di YouTube. Pernah lihat nggak? Wah, balik ini mau saja. Agak ada yang kenal pisan sama saya ya. Padahal segini terkenalnya ya. Ada yang punya HP ada. Nah, si ibu tuh punya HP ya. Bukan apa, buka TikTok. TikTok, Facebook, YouTube. Cari nama akunnya Ustazah Sawer Karawang. Nah, di situ banyak bu video saya yang lagi viral. Kemarin belum lama, kalau kata anak sekarang mah apa? PYF ya? FYP kali ya. Oh, tahu aja tuh yang pakai TikTok mah. Trending. Entar dulu, itu ibu punya kuotanya enggak? Punya duit nggak bakal beli kuota? Enggak. Mendingan sekarang HP-nya jual, bakal beli kuota. Bye-bye tong, itu air tong, bukan duit tong. Ngungsi aja, ngungsi ke sini mak, takutnya itu ada air hujan lagi. Kalau ibu penasaran, silahkan buka akun TikTok atau Facebook atau YouTube. Cari nama akunnya Ustazah Sawer Karawang. Di situ banyak tuh video saya, insya Allah bermanfaat. Ada alamat lengkap, ada nomor HP. Itu nomor HP saya langsung bu, bukan asisten, bukan manajer, langsung saya yang balas gitu deh ibu kalau kepo. Takutnya ini mah ada salah paham. Punten, mohon maaf Ustazah, saya mohon izin cerita dulu boleh? Kenapa kok dipanggilnya Ustazah Sawer? Nah, biar nggak salah paham ini mah ya bu ya. Boleh saya cerita dulu? Jadi saya pernah ceramah bu. Ini asal muasal saya dipanggilnya Ustazah Sawer. Pernah ceramah masih di daerah Karawang. Lebih tepatnya mah nama daerahnya Rengas Dengklok. Apa Rengas Dengklok? Iya, Tugu Proklamasi yang Soekarno waktu tahun 45 diculik sama Jepang. Saya kan kalau ceramah sering diselingan sama nyanyi, sama sholawat. Pas saya lagi nyanyi, tiba-tiba ayah ibu-ibu pincang. Ibu-ibu pincang nyamperin ke depan sambil bawa duit 50.000. Kata saya, ibu mau ngapain kesini? Ini Neng Ustazah, ibu mau nyawer sama Neng Ustazah. Cuma sama ibu diniatkannya sodako.
Mudah-mudahan nyawer yang diniatkan sodakoh ini jadi wasilah hajat ibu supaya kaki ibu cepat-cepat sembuh. Masya Allah, ini kisah nyata Bu. Asal muasal saya dipanggil Ustazah Sawer. Pas saya selesai ceramah, mau naik ke mobil, itu ibu-ibu yang nyawer pincang tadi nyamperin lagi sama saya. Cuma udah nggak pincang lagi Bu. Pas gitu ibu-ibu lari nangis sama saya. Ya Allah, Neng Ustazah, ibu tadi nyawer sama Neng Ustazah, cuma diniatkannya sodakoh. Mudah-mudahan yang diniatkan sodakoh ini jadi wasilah supaya kaki ibu cepat-cepat sembuh. Lihat sama Neng Ustazah, doa ibu dikabulkan sama Allah. Nggak usah ke rumah sakit lagi, nggak usah diurut lagi, kaki ibu langsung sembuh. Alhamdulillah. Bu, kita ambil hikmahnya, benar nggak Bu? Kita ambil hikmah dari cerita kisah nyata saya ini. Ternyata sedekah itu bisa menjadi wasilah. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, bisa segera dijabah oleh Allah melalui sedekah. Yang sakit pengen sembuh, sedekah. Benar gak Bu? Yang lagi kesulitan, sedekah. Yang lagi kena musibah, sedekah itu sangat luar biasa Bu. Kuncinya apa? Satu, yang penting ikhlas. Ikhlas itu bagaimana Neng Ustazah? Maksudnya ikhlas di sini kita mengeluarkan dengan ikhlas, nggak usah diingat-ingat. Bener nggak? Nggak usah diingat-ingat ngeluarin berapa, apalagi sampai dicatat. Ilok sedekah dicatat. Oh, Neng Ustazah kalau nyawer kan sama penyanyi. Nah, kemarin sempat kontroversi Bu di TikTok. Kok Ustazah disawer-sawer? Dia kan kagak ngeliat saya dari awal. Jadi saya klarifikasi nih. Takutnya di sini ada yang salah paham. Kalau nyawer sama penyanyi itu mah buat mereka. Nah, supaya lebih jelas nih Ustazah, emang uang sawerannya diniatkan sedekah itu buat siapa? Insya Allah kalau ibu nyawer diniatkan sedekah, namanya sedekah akan kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di daerah kami, yang alhamdulillah sudah terlaksana selama 4 tahun ini. Mana buktinya yang Ustazah? Banyak itu di TikTok, di media sosial. Kalau ibu tepok mah bener nggak? Makanya saya pengen tahu, kira-kira di sini saya bakal dapat saweran berapa ya? Berapa ya? 5 juta murah. Makanya saya mau tanya dulu nih, dalam kantong baju ibu, dalam dompet ibu ada duit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sama 100.000. Mana yang bakal disawerin? 2.000. Ya Allah, nyawer sama Ustazah 2.000. Yang penting niatkannya sedekah. Jamaah, jangan apa? Perasaannya kurang pantas ya Ustazah ya. Kalau sama Ustazah Sawer mah gini Bu jawabnya. Jamaah, jawabnya mantap. Siap? Jamaah, alhamdulillah. Bu, cik saya mau nanya Imam biar ibu-ibu semuanya fokus dan bisa ngejawab ya. Sekarang emang udah tanggal berapa Bu? 1 apa nih Bang? 1 Februari, bukan itu hijriahnya. 2 Saban, itu ada yang bilang roh ya? Emang ada bulan roh? Itu mah bahasa Sunda, bahasa Jawa roh mah. Tanggal 2 Saban, sebenarnya mah bulan Rajab mah udah kelewat. Bener kan? Peringatan Isra Mi'raj yang sebenarnya mah udah kelewat. Bener gak Bu? Kalau kata orang Pakis Jaya
ya kita ngerayain Isra Mi'raj kayak begini disebutnya Rajaban, sama nggak ya? Oh sama Rajaban ya? Bosan nggak Rajaban Bu? Enggak. Kenapa emang? Hayo, hayo, hayo. Ibu dari tanggal 1 sering Rajaban, tapi tahu enggak? Ibu kenapa kagak bosan Rajaban? Kenapa? Ayo, jawab kenapa? Nah, jadi kayak orang apa gitu ya? Silaturahmi bukan itu? Bukan itu. Silaturahmi sama apa itu? Sama orang, sama makanan ya. Saya kasih tahu ya Bu ya, kita tidak bosan ngerayain Isra Mi'raj atau yang disebut Rajaban. Itu karena ini adalah merasa bersyukur kepada Allah dan bukti mahabbah atau cinta kepada Rasulullah. Kalau kagak cinta mah nggak mungkin sekarang kita kumpul di sini, bener nggak? Mana panas, mana harudang, harudang nggak Bu? Sama saya ke harudangnya. Ibu ada kipasnya? Oh saya mah kagak ada ya. Mana haus? Haus nggak Bu? Haus nggak Bu? Sama saya ke haus. Ada nggak air minumnya ya? Nggak ada. Baru satu ya. Mana lapar? Lapar nggak Bu? Kagak. Emang ibu udah pada makan? Udah. Saya mah lapar. Lu makan? Oh kodok sama panitia. Mau protes aja si teteh mah ya. Mana lagi puyeng? Puyeng kenapa Bu? Puyeng sekarang tanggal 1 waktunya bayar cicilan. Cicilan apaan? Ada cicilan motor, cicilan rumah, cicilan HP, cicilan baju seragam Maulid kemarin, sama Rajab sekarang ya. Makanya hadirnya kayak bengong aja Bu yang punya hutang mah. Jalan-jalan ke kota Bandung, baliknya pulang ke Karawang. Ibu yang hadir ada yang lagi bingung, ternyata lagi mikirin hutang. Sambil nyender, ada belengep Bu hadirannya ke, ngerti nggak belengep? Bengong. Lagi mikirin gimana nyari duitnya ini. Tapi walaupun sekarang kita lagi puyeng mikirin hutang, lagi puyeng mikirin cicilan, panas, harudang, haus, lapar, kita ingin membuktikan yang kita semua ini yang hadir di sini adalah umatnya Kangjeng Rasul yang cinta kepada Rasulullah. Tapi ibu kudu ingat kata para ulama, kalau ibu memang aku umatnya Kangjeng Rasul, yang pertama catat, yang pertama apa Bu? Yang pertama apa Bu? Kagak tahu begitu kenapa Bu? Yang pertama kita kudu kenal dulu apa Bu? Kudu kenal dulu siapa Kangjeng Rasulullah, siapa Nabi kita yang tiap tahun kagak bosan kita ngerayain Rajaban peringatan Isra Mi'rajnya. Bener gak Bu? Saya mah gak usah nyeritain tentang perjalanan Isra Mi'raj, gak usah nyeritain wasil silah Kangjeng Rasul di sini mah. Saya yakin jamaah semuanya hafal. Terus apa tuh Neng Ustazah yang sebenarnya kudu kita kenal dari Rasulullah? Kata para ulama, yang sebenarnya kudu kita kenal dari Rasulullah yaitu akhlaknya. Apa Bu? Akhlaknya. Kenapa harus akhlaknya? Karena Rasulullah kita itu yang mempunyai akhlak paling mulia di muka bumi ini. Apa saja akhlak Kangjeng Rasul yang mulia? Banyak. Banyak gak Bu? Banyak, nggak kehitung. Cuma kata para ulama, salah satunya akhlak Kangjeng Rasul itu, Rasul mah kagak pernah ngomongin orang.
Rasul mah kagak pernah ngejelek-jelekin orang. Betul? Lah kalau kita bagaimana? Lah kalau kita bagaimana? Lah kita mah sehari kalau kagak ngomongin orang ini bibir langsung gat. Ayo ngaku. Dari ibu-ibu mah kalau sehari kagak ngomongin orang meriang. Ayo ngaku. Apalagi yang suka ngomongin tetangga. Ada yang suka ngomongin tetangga? Banyak. Ada hadir. Oh ini bukan tetangganya ini. Tetangganya datang ke acara rajaban pakai baju seragaman. Kan dia omong-omongin. Yang biasanya suka ngomongin teh namanya Bi Ici sama Bi Ana. Kenapa? Ada Bi Ici, Bi Ana? Hah? Atau Cemumun deh, Cemumun, Cemimin, Cemimin, Ceiis, Mesaro, Memuna. Ada. Oh mohon maaf ya Bu ya, kalau ada yang disebutin namanya mohon maaf, ini mah contoh doang. Benar gak Bu? Contoh doang, ibu-ibu yang suka ngomongin tetangganya namanya Bi Ici sama Bi Ana. Kata Bi Ici ngomong sama Bi Ana, nih Bi Ana, lihat noh, itu si Maesaro datang ke acara rajaban pakai baju seragaman, itu teh dapat ngehutang. Tapi Ici tahu lah, orang hutangnya gede emak saya. Nih lihat lagi Bi Ana, itu si Maesaro pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, itu teh imitasi. Palsu. Kok Bici tahu lagi? Tahu lah, orang belinya di tukang aksesoris 10.003. Ya Allah, ada tetangga yang julid begitu, ada lagi tetangga yang lebih julid Bu. Dia sering ngehina kita, dia sering ngejelek-jelekin kita. Lebah butuh duit mah sama siapa? Ada yang begitu? Pendiam. Ongkoh ngomongin ya Bu ya, ongkoh ngehina, ongkoh zalim sama kita. Lah butuh duit datangnya sama kita. Prek. Ada yang begitu? Pendiam. Kan kadang-kadang ya Bu ya, kita mah kalau kagak ngomongin tetangga pasti sering ngomongin suami. Ada yang sering ngomongin suami? Banyak. Ini bukan bini-bininya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf ini Maya. Saya mau ngasih tahu aja. Jangan suka ngomong-ngomongin baik suami. Bener gak? Jangan suka ngegoreng-gorengin baik suami. Udah mah suaminya goreng, adik go goreng, jadi tambah. Bukan apa-apa Bu, kalau suami sering dijelek-jelekin, sering digoreng-gorengin, ntar suami Ibu bisa-bisa meraju. Bener nggak? Meraju. Akhirnya suami Ibu nggak betah di rumah, akhirnya kepincut wanita lain. Mau gitu? Mau gitu? Paling gak Ibu mah kalau suaminya udah kepincut wanita lain, bisanya sedih, nangis, sambil nyanyi di bawah pohon pisang. Kata si Ibu teh, cinta gula segede gunung, tapi akhirnya sedih nggak Bu? Pedinganane langit dan bumi asana jan maksa beli mungkin duweni. Sedih nggak Bu? Sedih nggak Bu? Emang baru berapa lagu Bu? Baru selagu ya? Tangan mau
udah begini. Kok belum ada penglaris ya? Enggak kalah suaminya, kata suaminya ngejawab begini. Mungkin karena akulah terlalu sayang. Hable mikir bakalan apanya salah. Manisnya, aduh, hadi balas racun. Apa itu gawe kayong-yung? Aduh, 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 waduh, 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 belum penglaris. Sedih nggak bu? Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun. Alhamdulillah, alhamdulillah cair euy. Cair euy. Emang kayaknya di sini kudu nyediain baskom kali ya? Kardus kosong mah ya. Entar dulu, ini yang nyawer ibu-ibu istri tersakiti bukan ya? Oh, bukan ya teh ya. Bukan, yang penting niatkannya sedekah. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasir. Hai. Bener ini mah kudu nyediain baskom kali ya. Lah bener ini mah 2.000 ya. Jujur berarti nih ya. Makasih ya Bu ya, yang penting niatkannya sedekah. Terus sekarang bagaimana atuh Neng Ustazah? Kalau seumpamanya suami kita itu merajuk, akhirnya nggak betah di rumah, akhirnya kepincut wanita lain, bagaimana Neng Ustazah caranya supaya suami kita balik lagi sama kita? Rayu dong, bener gak Teh? Rayu dong. Bagaimana Neng Ustazah cara ngerayunya? Umpamanya nih, suami ibu resepnya lagu India, rayu pakai lagu India. Bisa nggak lagu India? Nggak bisa. Kalau nggak bisa mau saya contohin boleh. Oh, kira-kira kalau saya contohin bakal ada yang nyawer nggak ya? Begini lagu Indianya. Tuji diketahui jana. Yang cinta India mengikuti ya. Biar hotai dewana. Wah, konser ini mah. Abya hade kaha jaye hum, mere kya kome mar jaye hum. Meninggal yang nyawer. Alhamdulillah, makasih ya Maya. Bener 2.000. Jujur banget ini Maya. Alhamdulillah, cair di sini ya. Kok belum ada yang merahannya? Makasih. Alhamdulillah, ini ada kardus kosong ya. Kayaknya bekas berkat ini ya. Makasih Ma, alhamdulillah. Bisa nggak lagu India tadi? Nggak bisa. Kalau nggak bisa lagu India, pakai lagu gambus atuh. Bisa nggak lagu gambus? Nggak bisa. Kalau nggak bisa mau saya contohin boleh. Sekarang mah mau contohinnya pakai musik boleh. Boleh pakai musik. Jangan terlalu fanatik ya Bu ya. Musik hanya sebatas hiburan. Gimana tukang son ada nggak musiknya? Iya, soalnya katanya yang seragaman merah-merah ini mau nyawer katanya. Inilah dia lagu gabus yang sedang viral, versinya Ustazah Sawer Karama. Gak usah joget ya Bu ya, atur nuhun, terima kasih. Silakan yang banyak, silakan. Ingat niatkannya sedekah. Niatkannya sedekah supaya menjadi pahala buat semuanya. Habibi salam.
وهو علي السيالم كنت يا أهلا وسهلا بالهدى والعام حبيبي سلم وهو علي السيالم كنت يا أهلا وسهلا بالهدى والعام أهلا أهلا يا حبيبي بالهدى والعام مرحبا بيبي سلام terima kasih. Fakulti Habibi kepada munai hasil sujud di wakun hasiwa Bapak anti aku pun hidayah alaina al-hasan wa alaina dawa Habibi salam wa huwa alai sayalam كنت يا أهلا وسهلا بالهدى والعام أهلا أهلا يا حبيبي بالهدى والعام مرحبا بيبي سلام Hatur nuhun, terima kasih. Goyang-goyang ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Berjalan-jalan ke kota pagi melihat gadung berbaris-baris carilah mantu anak santri orangnya ganteng dan sangat manis hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga hai begitulah kata para pujangga hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga hai begitulah kata para pujangga aduhai begitulah kata para pujangga terima kasih AA terima kasih ya ayo atur nuhun terima kasih Allah 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 ya 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 Allah 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 ya 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 Allah terima kasih Allah 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 ya 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 Allah Alhamdulillah, terima kasih Bu. Jamaah. Aduh, udah mulai lupa lagi. Lupa lagi dah. Baru dia dikasih lagu selagu, udah lupa lagi ya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Lanjut. Apaan yang lanjut? Oh nyanyi. Suruh nyanyi mulu kali saja. Ini setelah nyanyi badan saya mendadak lemes ya. Lemes dari tadi pengen minum dulu. Ada air minumnya. Itu air minumnya emang cuma le mineral doang ya. Bukan apa-apa Bu Haji kalau dikasih sebotol minuman kan sebotol minuman ya. Ntar dikiranya saya dukun sempur. Kopi, nggak mau kopi mah takut kesurupan. Apa? Susu mah nggak usah Bu, udah ada. Apa yang belum ada ya? Apaan Bu? Es. Emang kayak gini enak ya es ya? Boleh saya protes dulu boleh? Iya soalnya perjalanan lumayan jauh. Mohon maaf ini Bu Haji ya. Tadi berangkat dari Karawang itu jam 5 subuh. Lah kok katanya pagi banget jam 5 subuh, soalnya tadi saya berangkat dulu nganterin suami dinas. Habis berangkat ke rumah sakit, nganterin suami dinas langsung ke sini gitu kayak kalau ibu kepo.
dingin sekardus. Buat jamaah sekalian. Nah, kalau jamaah mah setrek kali. Mohon maaf Bu Haji, emang ini cuma air minum doang ya? Nah, jadi protes mulu ya. Oh, yang ada aja dulu dah. Sekalian nunggu yang lain. Yang lain lagi di jalan kali. Mohon maaf ya Bu ya, boleh minum dulu ya. Silakan Ibu kayak makan berkatnya. Kalau ada berkatnya. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Ala kaget ya? Ketawa mulu ya Teh ya? Iya, mas saya mah ketawa mulu. Hilang utang. Hilang utang sekarang mah. Iya, pas balik puyeng lagi. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita balik lagi. Bu, waktu perjalanan Isra Mirajnya Kangjeng Rasul diceritakan dalam kitab Darbir. Waktu Rasulullah diisrakan, Rasulullah melihat sekelompok orang yang kukunya panjang terbuat dari besi. Itu kukunya nyakarin mukanya, nyakarin badannya, terus dicakarin seluruh badannya sampai hancur. Setelah hancur, utuh lagi. Apa tuh? Teh pucuk. Nah, emang gak ada Coca-Cola ya? Protes mulu itu Mas Tede ya? Makasih Bu Haji, hatur nuhun. Makasih. Iya, ntar saya minum deh. Perasaan tadi mintanya sedus ya. Mohon maaf Bu Haji. Enggak, bercanda saya. Bu, setelah itu orang hancur, nyakarin badannya, nyakarin mukanya, utuh lagi. Setelah utuh badannya, mukanya dicakarin lagi. Mukanya dicakarin, badannya dicakarin sampai hancur. Maka pas di situ Rasulullah merasa heran. Nanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, kelompok umat yang seperti apa ini ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, inilah kelompok umatmu yang pas di dunia dia sering ngomongin orang." Kata malaikat Jibril alaihissalam, umatnya Kangjeng Rasul yang suka ngomongin orang. Nah, yang jadi pertanyaan, kita kan umatnya Kangjeng Rasul, bener nggak? Iya, kita kan umatnya Kangjeng Rasul. Nah, yang dilihat sama Rasulullah waktu Isra Miraj yang nyakarin badan, nyakarin mukanya itu kita bukan Bu. Kita bukan Bu. Nah, mungkin kita Bu. Bener nggak? Lah kan kita mau rajin tiap hari ngomongin orang. Bener nggak? Rajin kita mau ngomongin orang. Oh, waktu Isra Mirajnya Kangjeng Rasul udah diliatin umatnya Kangjeng Rasul siksaannya kayak gimana? Bu, Ibu suka puasa. Nah, kan sebentar lagi ya, sebulan lagi, sekitar 28 hari kita akan menghadapi atau kedatangan bulan suci Ramadan. Ibu suka puasa, suka sedekah, suka zakat. Percuma. Nah, kok percuma? Percuma kalau kita masih ngomongin orang lain. Betul? Percuma kalau kita masih ngejelek-jelekin orang lain. Lah kenapa emang Neng Ustazah? Karena pahala puasa Ibu, pahala sedekah Ibu, pahala semua kebaikan Ibu bakalan habis. Apa Bu? Habis. Kemana? Pertanyaannya kemana habisnya? Ditransfer kepada orang yang suka kita jelek-jelek, ditransfer kepada orang yang suka kita ngomongin. Makanya mohon maaf ini Ibu Teteh semuanya, saya mau ngingetin doang. Kalau ada tetangga kita, kalau ada bestie kita, kalau ada saudara kita, apalagi ada mertua kita, ada yang masih punya mertua,
Yang suka ngejelekin kita, jangan suka ngambek. Jangan suka marah. Ini mah dijelekin, diomongin sama tetangga, sama besti, ngambek. Apa nggak akur bertahun-tahun, ada yang begitu. Mohon maaf ibu, kudunya mah kita ngerasa bersyukur. Alhamdulillah kita dijelek-jelekin sama orang, kita diomongin sama orang, berarti kita teh dapat transferan pahala gratis. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Orang yang suka ngomongin orang lain. Masya Allah Bu, kan bentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Salah satunya yang menghilangkan pahala puasa itu adalah ngomongin orang lain. Percuma ibu puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib, tapi pahalanya hilang karena kita ngomongin orang lain. Makanya saya mah suka ngomong di kampung Bu sama bapak-bapak. Bapak-bapak kalau emang bininya pengen selamat, bapak-bapaknya pengen selamat, kunci bininya dalam rumah, jangan kemana-mana. Soalnya kenapa? Kalau ibu-ibu mah keluar selangkah aja ketemu sama temennya pasti ngegosip. Ayo ngaku, ayo ngaku. Makanya Bu, di bulan Rajab itu adalah bulan pengampunan dosa, bulan dimana kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah, minta diampuni segala dosa kita. Nah sekarang bulan Syaban, bulan perbanyak sedekah. Kita berharap mudah-mudahan dengan perbanyak sedekah itu menjadi wasilah supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan lewat sedekah, lewat kebaikan yang kita lakukan, nanti kita ini akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Pengen emang masuk surga sama Kangjeng Rasul? Lah siapa sih yang kagak pengen? Makanya yuk sama-sama, kan bentar lagi ya Bu ya, sekitar 2 minggu lagi ada yang namanya penutupan amal baik. Amal apa Bu? Amal baik, amal buruk. Maka di bulan Syaban ini perbanyaklah kebaikan. Cobalah dalam 2 minggu ini, coba ibu bertobat, jangan suka ngomongin orang lain. Atau bagaimana tuh Neng Ustazah? Ibu mah punya besti itu luar biasa. Itu besti, dia mah suka ngasih info-info gosip. Kan ada yang begitu ya Bu ya, gosip sekampung dia mah tahu, gosip artis tahu, gosip apa be dia mah tahu. Terus bagaimana Neng Ustazah kita ngehindarinya? Coba Bu ingatkan temennya, umpamanya di majlis taklim, biasanya kebiasaan banget Ustazah ya, guru mah nerangin sampai ngebusa, nerangin ilmu sampai ngebusa, bukannya pada dicatetin, jamaahnya mah pada ngomongin orang. Iya, kalau ngomongin yang baik-baik sih nggak apa-apa, cuma ngomongin orang. Nah pas ketemu sama besti kita, umpamanya dia punya gosip baru, nih besti, saya punya gosip baru, langsung tahu nama ibu. Kemarin Rajaban di Tanjilur Rahmah, kata Neng Ustazah, kayak kalau kita sering ngomongin orang, kalau kita suka ngegosip, pahala kita habis. Percuma kita ngaji, balik-balik kagak punya pahala. Nah, digituin Bu, ini mah gosipnya bener-bener panas. Jangan, kata Neng Ustazah deh, itu tetangga lu kena pelakor. Siapa? Gak sama aja. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita bukan termasuk umatnya Kangjeng Rasul yang diperlihatkan waktu perjalanan Isra Mi'raj, yang termasuk umatnya Kangjeng Rasul yang nyakar-nyakarin mukanya, nyakar-nyakarin badannya, na'udzubillah, amin. Dan masih banyak lagi akhlak Rasulullah yang lainnya, karena akhlak Rasulullah itu termaktub dalam Al-Quran. Jamaah, aduh, mulai lemes dah. Emang wayang gini wayangnya apa ya Bu ya? Wayangnya tidur. Jangan dulu tidur, sholat dulu. Habis sholat jangan tidur dulu, tidur mulu perasaan. Ngopi
Habis ngopi, mindo. Habis mindo, baru ngebaso. Habis ngebaso, lah tidur. Habis tidur, ngebaso lagi. Habis ngebaso, nyeblak. Lah itu kan pegawaian kita ya, ibu-ibu. Tadi yang pertama, kata para ulama, kalau kita memang ngaku umatnya Kanjeng Rasul, yang pertama tadi apa? Nah, ya Allah, dicatat ya teh ya. Alhamdulillah seumur-umur saya ceramah baru kali ini ada yang menjawab. Itu kayak cuma seorang doang Ustazah. Ya Allah, emang yang lainnya nggak pada nyatet ya? Pantesan pada bengong aja ya. Ngedengerin mah benerin ya. Begini emang guru kalau ngajar sama ibu-ibu mah. Lama kita nerangin pas ditanya bengong. Apaan ya? Taunya ibu-ibu mah nyawer aja begitu. Padahal mah nggak begitu ya Bu ya. Yang pertama tadi kata para ulama kita kudu kenal sama Rasulullah. Sekarang yang kedua, kalau kita memang ngaku umatnya Kanjeng Rasul, yang kedua kita kudu taat kepada perintahnya. Benar gak Bu? Taat kepada perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah banyak gak Bu? Banyak. Cuma salah satunya perintah Rasulullah yang sering kita lupakan adalah birrul walidain. Apa birrul walidain? Menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Jelas hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua kita. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua kita. Masya Allah, mohon maaf nih punten ibu ya. Saya mengingetin doang sebagai mubaligh. Jangan sekarang kita mentang-mentang jadi orang kaya. Jangan mentang-mentang kita sekarang jadi orang kaya. Rumahnya gedong, mobilnya mewah, kendaraannya belakang, sawahnya hektaran. Ada sawah di sini? Enggak ada ya? Kebunnya berhektar-hektar banyak. Tapi orang tua masih ada, masih hidup, nggak pernah dia ngejenguk orang tuanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Mohon maaf, ini mah mentang-mentang jadi orang kaya, sampai lupa sama orang tua. Orang tua udah kagak ada, udah meninggal dunia, jangan kata ngedoain, ziarah kayak kagak. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mohon maaf ibu, mohon maaf. Kalau ziarah kemana-mana, ke wali Allah, kan ada ya Bu ya, ke Banten ya, ke Solo, ke Kudus, sampai ada yang seminggu keliling Indonesia minta karomahnya wali Allah. Bahkan ada yang bolak-balik umroh ziarah ke Rasulullah, tapi sama orang tua enggak pernah ziarah. Ada yang begitu? Mohon maaf ibu, mohon maaf, ini mah bukan saya anti ziarah, bukan. Tapi saya ngingetin doang, kalau memang orang tua kita masih ada, masih hidup, sebelum kita mencari ridhonya para wali Allah, karomahnya para wali Allah, minta syafaatnya Kanjeng Rasul, datangin dulu orang tua kita, minta ridhonya, minta doanya biar selamat dalam perjalanan. Benar gak Bu? Tapi kalau orang tua kita sudah tiada, ziarah ke makamnya. Benar gak? Iya, ini mah kadang-kadang kita mah suka lupa. Sekalinya ziarah setahun sekali. Iya, itu kan pas lebaran doang. Itu kan pas ada maunya itu. Pas ada maunya baru ingat ziarah sama orang tua. Datang ke makam orang tua, bawa anaknya, bawa bininya. Udah datang nyampe ke makam, dikoredin ibu makamnya. Udah dikoredin, diaurin kembang. Udah dikembangin, diaurin air. Udah gitu duduk depan makam. Mbak, Mak, ini Mbak, Mama, ini si Otong sama bini saya datang kemari ini ziarah. Ini Ma, Baba, saya mau minta doanya. Besok saya mau hajatan ini.
Ini si Entong udah gede mau disunatin. Doain ya mak, ya bak, biar bentar besok acaranya, biar yang kondangan banyak, kagak kerugian mak. Itu orang tua kalau masih ada langsung dicekek kan. Lah itu namanya anak durhaka. Mohon maaf ibu, jangan pernah minta ke makam, jangan pernah. Orang yang sudah meninggal dunia, jangan kata ngedoain orang yang masih hidup. Dia butuh doa dari kita, benar nggak? Lah iya, ini mah kadang-kadang banyak yang salah paham. Datangnya mah ke makam orang tua, tapi minta doanya lah salah. Kudunya kita yang doain sama orang tua, benar nggak? Iya. Terus sekarang gini Neng Ustazah, ada pertanyaan. Gimana kalau begini? Ibu nggak bisa baca Yasin, nggak bisa baca tahlil. Kalau nyuruh orang nggak ada duitnya, cuma bisanya ngedoain orang tua pakai Al-Fatihah doang, boleh nggak? Boleh. Bagaimana Neng Ustazah cara ngirim doanya? Umpamanya nih, ibu mau datang ke makam atau makam orang tuanya jauh, kirimlah doa di rumah. Bagaimana caranya? Umpamanya habis sholat, ya Allah, saya kirim ini Al-Fatihah buat orang tua saya. Al-Fatihah. Udah, cukup begitu. Nggak usah nyebutin ngaran, nggak usah. Pulang bin pulang, nggak usah. Lah, kok begitu? Itu aliran sesat. Bukan sesat bu. Sekarang gini, mikir sama ibu. Ibu kan anaknya, benar nggak? Ibu kan darah dagingnya. Ilo kan ibu ngirim Al-Fatihah malaikat keder. Lah ini Al-Fatihah buat siapa? Agak. Pasti insya Allah nyampe sama orang tua. Kan doanya anak yang soleh, anak yang baik, insya Allah nyampe sama orang tua. Terus bagaimana Neng Ustazah kalau kasusnya begini? Ibu nggak bisa tahlil, nggak bisa Yasin, nggak bisa Al-Fatihah. Ada yang begitu? Wah berarti itu orang nggak bisa ngaji ya? Benar nggak? Ada nggak yang begitu? Nah kalau begitu mah ngirim doanya pakai sodako. Bagaimana Neng Ustazah cara ngirim doa pakai sodako? Umpamanya nih, ibu tuh punya jeruk sekilo, kirim sodako untuk orang tua kita. Ya Allah, saya kirim ini jeruk sekilo buat almarhum atau almarhumah orang tua saya. Udah, kasihin umpamanya ke tetangga. Nyampe nggak kira-kira bu? Nyampe nggak? Emang tanda nyampenya apa? Ayo. Apa tanda nyampenya? Tanda nyampenya itu sodako kagak balik lagi. Itu bu. Kalau itu jeruk kagak balik lagi atau makanan yang dikeluarkan diniatkan sodako tidak balik lagi, berarti itu nyampe. Ternyata itu tetangga yang dikasih satu kilo jeruk kagak mau, dibalikin lagi sama kita. Gimana Neng Ustazah? Kasih ke yang mau, bener gak? Kasih ke yang mau. Neng Ustazah udah dikasih sama sekampung, tapi ternyata nggak ada yang mau sama sekali. Nah kalau begitu itu jeruk apaan ya? Sampai kagak ada yang mau bisa. Kalau ada kasus yang seperti itu, berarti sodakohnya ganti bu. Jangan makanan. Apa? Duit. Duit balik kasih gocengnya langsung nyampe. Kagak balik lagi, bener nggak? Lah doanya langsung resah. Siapa sih yang kagak nolak duit, bener nggak? Iya, mau 5.000, mau 10.000, mau 50.000, keluarkan ya Allah. Saya sodako untuk orang tua saya. Udah, kasih ke tetangga yang kagak mampu, kasih ke anak yatim. Pokoknya mah kasih kira-kira yang mau menerima itu duit. Bener gak? Insya Allah nyampe sama orang tua kita. Itu pun kalau kita niatnya ikhlas. Ibu mohon maaf, saya mau ngingetin doang. Sodako 5.000, 10.000, 50.000, bahkan sejuta mau semiliar itu nggak seberapa. Buat orang tua kita itu nggak seberapa dengan
kita. Nih kayak sekarang seorang ibu, Masya Allah luar biasa ya. Penuh pengorbanannya, jiwa raganya dipertaruhkan hanya untuk melahirkan kita. Benar nggak? Kan mama kemana-mana nggak ngerasa direpotin sama anak. Benar nggak? Kemuludan, kerajaban bawa anak. Percis kayak jamaah di sini. Benar nggak? Oh, ke kondangan bawa anak. Anak 10 diangkut semua. Ngerasa direpotin nggak? Enggak. Ngerasa malu nggak, Bu? Enggak. Itulah jiwa kasih sayangnya seorang ibu. Benar nggak? Biar kata kondangannya 30.000, anak 10 semuanya. Bangkrut tuh yang aja. Lah tapi mama ya, mama nggak ngerasa malu. Udah mah dia makan, anak-anaknya makan, nyangkut juga daging dibawa. Ngerasa malu nggak, Bang? Enggak, seorang ibu mah, Masya Allah, seorang ibu mah kemana-mana kalau kagak bawa anaknya, dia mah pasti selalu ingat sama anaknya. Bener gak, Bung? Tanda ingatnya apaan? Ayo, tanda ingatnya apaan? Kemana-mana pasti bawa tas. Kalau enggak tas, pasti kresek. Mangkaning, lah mangkaning dari telur. Mangkaning tasnya kagak kecil, lah gede-gede. Lihat ngapa bapak-bapak emang kemana-mana bawa tas? Gak paling kerja doang bawa tas. Kemuludan kerajaban gak ada bapak-bapak bawa tas. Lah ibu-ibu mah kondangan, rajaban, muludan bawa tas. Ada fungsinya itu. Ada kue bolu, masukin. Ada pisang, masukin. Ada sisa daging, masukin. Bahasanya bakal siapa? Bakal anak. Benar nggak? Lah orang tua mah pasti selalu ingat sama anaknya. Tapi kalau anak bagaimana? Enggak, anak mah kagak begitu. Bahkan emak udah sepuh, anaknya mau berangkat umroh, mau berangkat ziarah ke Wali Songo, dia pengen ikut, kagak boleh ikut. Benar nggak? Mama nggak usah ikut. Mama udah sepuh. Ntar mama mabok di jalan. Ntar sayang repot. Belum lagi ntar mama pingsan. Anak begitu sama orang tua. Benar gak, Bu? Tapi orang tua mah gak begitu. Kemana-mana ziarah bawa anak. Walaupun anaknya masih bayi, bawa pampers, peralatan anak semuanya dibawa. Anak mah gak begitu, Bu. Enggak. Benar gak? Enggak. Masya Allah, anak lagi panen, anak lagi banyak duit, lagi gajian, kagak pernah inget sama orang tua. Bener gak? Ingatnya teh hitungannya belanja ke Shopee. Belum paketan Lazada. Belum bentar lagi mau lebaran. Puasa masih jauh kene. Lebaran apalagi, udah mesen seplik dari bulan Oktober. Ada yang begitu ada. Tapi sama orang tua mah gak pernah ingat. Benar gak? Ya Allah ibu, saya mah ngingetin doang. Yuk kita sama-sama luangkan waktu sedikit saja untuk orang tua. Benar gak? Cukup 5 menit aja. Kalau orang tua kita masih ada, datengin orang tua kita, jenguk orang tua kita. Benar gak? Orang tua mah gak butuh duit, gak butuh. Gak butuh dibawain duit banyak-banyak, gak butuh. Apalagi makanan gak butuh. Dengan ingatnya kita datang menjenguk orang tua senang, bahagia. Benar gak, Bu? Iya. Makanya ada lagu terakhir untuk ibu-ibu semuanya. Semoga ini lagu menjadi pengingat bagi kita semua. Yuk sama-sama kita luangkan waktu untuk orang tua kita. Keramat bagi ibu semuanya. Silahkan yang mau infak sedekah untuk orang tuanya yang sudah almarhumah, atau yang mau sedekah untuk diri sendiri. Kita berdoa semoga orang tua kita yang sudah tiada diampuni segala dosanya, ditempatkan pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air
sudah berjalan selama 4 tahun ini. Terima kasih. Doa ibu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Terima kasih. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayang pada ibu. Bila kau patuh, amin, rajamu, lebih berkenan pada ibu. Bukannya guru tempat kau memuja, bukanlah tempat kau menghibah, bukan pula buku tempat kau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang mampu di dunia selain dari doamu. Terima kasih. Jazakallah khairan kasih. Terima kasih. Hati-hati ya Bu ya. Terima kasih. Doa ibu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Terima kasih. Atur nuhun. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita yang masih hidup. Kita doakan semoga orang tua kita diberikan panjang umur yang barokah, berkah rizkinya, sehat badannya, sehingga kita sebagai seorang anak bisa terus minta doa keramat dari orang tua kita. Kita doakan juga bagi orang tua kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan orang tua kita terbebas dari siksa kubur dan siksa api neraka dan ditempatkan pada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, jamaah. Aduh. Mulai melo ya. Kalau ngomongin orang tua memang melo Bu. Sedih. Sedih nggak Bu? Sedih. Kalau ibu hatinya sedih, berarti Allah sedang memberikan taufik hidayah kepada ibu supaya ibu cepat-cepat datangin orang tua. Yuk sama-sama kita luangkan waktu untuk orang tua kita. Penyesalan tidak akan sekarang Bu. Penyesalan tidak akan sekarang. Penyesalan setelah orang
yang sudah tiada. Pada saat orang tua kita masih ada, kita malalai, kita menyia-nyiakannya. Setelah orang tua kita tiada, barulah terasa kehilangan. Oh mohon, iya. Dan masih banyak lagi berita-berita Rasulullah yang lainnya. Karena ini waktu sudah semakin siang, sebentar lagi azan zuhur, di mana ada pembukaan pasti harus ada penutupan sebelumnya. Saya mengucapkan jika ada kata-kata yang salah, jika ada perbuatan saya yang kurang enak dilihat, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin gak Bu? Dimaafin Bu? Alhamdulillah. Maksud hati ingin memeluk gunung, cuma seorang. Pantun terakhir biar semangat lagi ibu-ibunya boleh. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Maksud hati ingin terus saya sambung, apa daya waktunya terputus. Beli map di Karawang, nggak usah jauh-jauh, di sini ada map. Buah apel, buah pisang, buah lengking, buah naga, buah anggur di dalam parsel, kue bolu sama bakakak beras 5 karung. Dan jangan lupa masukin mobil. Ini mah lagi ngingatin sama Ibu Ustazah Hajat Tamimah. Takutnya tadi habis sedih lupa dan ngerti nih mah Bu Haji. Ini langsung. Untuk itu ini ada titipan katanya, tolong dibacakan doa untuk almarhumah. Banyak juga ini ya. Sekaligus donatur dan guru-guru di sini ya Bu Haji. Guru jamaah ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak Ruin bin Bapak Ruan Ustaz Muhammad Arshin. Ini kalau bisa jangan disingkat-singkat ya Bu ya, biar nyampe. Muhammad Arshin, NA-nya apa? Hongkongnya. Oh ya. Bin Bapak Entong Ali Ustazah Siti Maisara binti Bapak Salih, Bapak Entong Ali bin Bapak Unam, Ibu Ena binti Bapak Emi, Bapak Niman bin Bapak Unam, Bapak Coli bin Bapak Niman, Ibu Anong binti Bapak Ri, Saudara Imam Khulaifi bin Ustaz Muhammad Arshin, Bapak Mutana bin Bapak Betin, Ibu Limi binti Bapak Mualim, Ibu Mariasi binti Bapak Iman, Ibu Nur Kaisi binti Bapak Mai, Ibu Sabuna binti Bapak Sa'ad, Saudara Nur Kamelia binti Bapak Saiman, khususan ila ruhi ghafarallahu dzunubahum walahum. Al-Fatihah. Ya kan, Rabbik firlana wali walidaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu lagi ya Bu ya, tolong dibacain suratul Fatihah untuk Ananda, Ade Ashraf, Ade Putri, Ade Hafizan. Betul. Oh, yang sedang akikah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada
dulu. Ya kan Allah, surat al-Azim. Rafiq filana wali walidaina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang akikah ini ananda putra putrinya Bapak Ustadz Ali, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama dan negaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.